Aku bacain. Oke, kita mulai sekarang ya. We start now. Selamat siang, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan profit selalu. Penyelenggaraan webinar ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor, pada khususnya untuk mengenal lebih lanjut emiten yang akan kita paparkan siang ini. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Surya Esa Perkasa Tbk atau ESA yang akan diwakilkan oleh Bapak Kanis Laroya, Director dan Deputy CEO, dan Bapak Prakas Bam, CFO, dan saya juga akan didampingi sebagai moderator oleh Bapak Ignatius Teguh Prayoga, Equity Analyst dan Satria dari BRI Dana Reksa, dan Satriawan di technical sesi nanti. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya di sini bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Surya Esa Perkasa Tbk atau ESA adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang energi dan chemical dengan portofolio di bidang pemurnian LPG dan produksi amonia. Didirikan di tahun 2006, ESA telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 2012 melalui anak perusahaannya PT Panca Amara Utama atau PAU. ESA menjadi salah satu produsen amonia terbesar di Indonesia yang menjadi perusahaan pertama di dunia yang memanfaatkan teknologi terbaru, yaitu KBR Reforming Exchanger System dan Purifier Technology. Bapak Kanis Laroya memperoleh gelar Bachelor of Science in Finance and Entrepreneurship dari Carnegie Mellon University USA tahun 2008. Bapak Kanis Laroya memulai karirnya di PT Akraya Internasional tahun 2008 dan sekarang menjabat sebagai direktur. Di Akraya, beliau bertanggung jawab atas operation, strategi, pengembangan bisnis, IT, hukum, dan government relations anak usaha. Bapak Prakas Bung adalah direktur perusahaan sejak Maret 2022, di mana sebelumnya menjabat sebagai CFO perusahaan sejak 2020 dan sebelumnya sebagai Vice President Finance sejak 2013. Beliau menyelesaikan pendidikan dengan bidang studi jurusan komersil dari University of Rajasthan, India tahun 1983, Chartered Accountant dari Institute of Chartered Accountants of India di tahun 1985, dan Cost Accountant dari Institute of Cost Accountant India di tahun 1986. Beliau saat ini menjabat juga sebagai Direktur Keuangan dari PT Panca Amara Utama, entitas dari anak perusahaan. Dengan pengalaman yang luas lebih dari 28 tahun di Indonesia dan India dalam sektor energi, petrochemical, telekomunikasi, engineering, tekstil, dan industri farmasi, beliau sebelumnya bekerja di Reliance Communication Limited India sebagai Senior Executive Vice President di antara tahun 2008 hingga 2013 sebagai General Manager Komersial di PT Indorama Sintetik Tbk di tahun 1995 hingga 2008. Terima kasih saya ucapkan kepada ESA yang hari ini telah hadir, dan kepada juga Ignatius Teguh Prayoga yang sudah mau menjadi co-host di siang ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Yoga memulai di sesi presentasi ini dan Q&A pastinya. Silakan Mas Yoga. Thank you Sinita. Selamat siang Pak Kanis Laroya, Pak Prakas Bung, dan teman-teman partisipan semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Teguh Prayoga, analis dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Dan dalam kira-kira sejam ke depan kita akan membahas dan diskusi langsung dengan Pak Kanis dan Pak Prakas untuk mengenal jauh tentang saham ESA ya, terutama sejak announcement of full year 2021 results ya. Congratulations for your stellar results in full year 2021 ya. Kalau kita melihat pergerakan saham ESA terakhir ini di akhir tahun 2021 kemarin sampai sekarang terdapat pergerakan cukup signifikan. Hal ini didorong oleh pergerakan harga amonia dari harga 600 metric ton di tengah tahun 2021 jadi 1.450 metric ton ya pada tengah Maret 2022 menurut data Europe Ammonia CFR spot price ya, yang basically didorong oleh global logistic disruption dan juga penghentian ekspor amonia nitrat oleh Rusia. Jadi kalau kita lihat
secara year on year, kemarin dari ESA sendiri pendapatan amonia naik cukup signifikan sekitar 76%, LPG juga naik 62%, jadi kenaikan net revenue menjadi sekitar 73%. Dan kalau dari Bloomberg kemarin, net profit margins-nya lebih tinggi ya dibandingkan di tahun 2019 dan 2020. Jadi kalau menurut saya pribadi, dengan menimbang adanya peluang dan momentum di industri ini dan juga perkembangan terakhir mengenai perusahaan ESA, saya rasa perusahaan ini layak untuk ditelaah lebih lanjut ya sebelum kita membuat keputusan investasi. Jadi dalam kesempatan ini kita bisa belajar langsung dari Pak Kanis Laroya dan juga Pak Prakash Bum supaya kita bisa menimbang sebelum mengambil keputusan investasi. So, without further ado, let's hear it from Pak Kanis Laroya. Pak Kanis, the floor is yours. Terima kasih Pak Yoga dan Ibu Rita atas kesempatannya hari ini untuk mempresentasikan tentang Surya Seperkasa atau yang kita sebut ESA ya. Ada juga hari ini Pak Prakash Bum sebagai Director and CFO di PT Surya Seperkasa Tbk yang akan membantu saya juga dalam paparan hari ini. Sebelum kami mulai, semoga semua dalam keadaan sehat selalu dengan wabah COVID pandemi ini dan sendiri dan keluarganya selalu sehat, bahagia dan sukses. Terima kasih. Baik, kami akan memulai paparan dari PT Surya Seperkasa Tbk. Silakan ke slide berikutnya. Jadi ESA itu sebenarnya ticker kami sejak 2012 ketika kami mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Tapi kami baru melakukan rebranding semua perusahaan kami tahun lalu dan diberikan brand yang unified yaitu ESA. Nah, ESA artinya juga satu dan merepresentasikan niat kami untuk selalu berkontribusi terhadap Indonesia sebagai satu. Ya, bisa lihat juga dari brand kita dengan warna hijau merepresentasikan spirit of life dan suatu concern untuk sustainable future dan energy. Dari warna birunya dan blue dropletnya merepresentasikan air sebagai sumber kehidupan. Dan juga dengan menggunakan semua huruf kecil, ini selalu mengingatkan kami untuk remain humble atau rendah hati. Core values ESA adalah EPIC, yaitu excellence, perseverance, integrity, dan care. Kami memiliki dua bisnis. Yang pertama adalah bisnis LPG yang memulai di tahun 2007 secara operasional, tapi konstruksinya mulai dari tahun 2006. Bisnis yang lebih baru adalah bisnis amonia yang kami mengakuisisi pada tahun 2011, tapi pada saat itu PLU atau amonia bisnis ini hanya memiliki tanah dan masih belum mendapatkan alokasi gas atau belum dibangun juga. Nah, pabrik amonia ini baru dijalankan secara operasional sejak tahun 2018. Kami memiliki 3 lokasi operasional, 2 untuk pabrik, 1 di Palembang untuk kilang LPG, 1 dekat Luwuk untuk pabrik amonia yang disebut Banggai Ammonia Plant, dan head office perusahaan kami adalah di Jakarta. Ini adalah sejarah ESA secara ringkas. Didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2007 sudah memulai produksi komersial LPG dan kondensat. Pada tahun 2011 kami mengakuisisi 60% saham di PT Panca Amara Utama. Pada 2012 mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia atau Go Public. Pada 2014 kami melakukan ekspansi pertama di kilang LPG, di mana kami menaikkan kapasitas dari 120 ton per day ke 174 ton per day. Di 2015, kami baru bisa mulai dengan konstruksi proyek amonia atau bisnis amonia kami, dan pemancangan tiang perdana dilakukan oleh Presiden Bapak Joko Widodo. 3 tahun selanjutnya, kami memulai commercial production bisnis amonia, dan langsung sudah bisa mencapai continuous production di atas 2.200 ton per day, walaupun desain kapasitas pabrik itu 2.000 ton per day.
di tahun 2021 kami mengambil langkah yang cukup signifikan terhadap A Green Future dengan penandatanganan MOU untuk Blue Ammonia dengan Jokmek, Mitsubishi Corporation, dan ITB. Seperti disampaikan sebelumnya juga, kami melakukan rebranding semua perusahaan ke logo ESA yang baru ini dengan website yang baru. Kami melakukan refinancing juga atas pinjaman dari IFC, dan kami sudah menandatangani service agreement untuk feasibility study atas Blue Ammonia. ESA didirikan oleh 3 sponsor sangat terkenal mungkin. Yang pertama Pak Theodor Permadi Rahmat, atau lebih dikenal sebagai Pak Teddy Rahmat, Pak Garibaldi Thohir, atau lebih dikenal sebagai Pak Boy Thohir, dan Pak Chandar Vinod Laroya yang sebelum membangun Akraya di tahun 2004 menjabat sebagai CEO di Indorama untuk selama 28 tahun. Nah, 3 sponsor ini yang mendirikan ESA pada tahun 2006. Dewan Komisaris kami dipimpin oleh Bapak Hamid Awaludin sebagai President Commissioner dan Independent Commissioner. Dan kami juga ada Pak Rahul Puri, Pak Arif Rahmat, dan Pak Ida Bagus Ramadi Supancana di Dewan Komisaris. Di direksi kami dipimpin oleh Pak Chandra Vinod Laroya sebagai Presiden Direktur. Pada Rups luar biasa 16 Maret saya baru diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur. Ada juga Pak Isyan Tahyu, Pak Mukesh Agarwal, Pak Ida Bagus Madi Putra Jadana, dan Pak Prakash Chandbang di direksinya juga. Grup structure kami cukup simple. PT Suryasa Perkasa Tbk yang memiliki langsung kilang LPG-nya, dan melalui PT Sepchem dan secara langsung juga memiliki 60% di PT Pancamara Utama yang adalah bisnis amonia kami. Shareholder lain yang ada di bisnis amonia kami adalah Genesis Corporation atau anak perusahaan Mitsubishi Corporation dari Jepang, Gulf Private Equity Partners sebesar 10%, dan PT Daya Amara Utama sebesar 0,27%. Di shareholder structure kami, publik memiliki sekitar 52,3% saham, 23,1% dimiliki oleh PT Trinugraha Akraya Sejahtera. Ini holding vehicle-nya Pak Teddy, Pak Boy, dan Pak Vinod. Secara individu, Pak Vinod juga memiliki 13% saham di PT Suryasa Perkasa Tbk. Seperti bisa lihat di bawah juga, Pak Teddy Rahmat memiliki secara individu 4,1%, dan Pak Boy Thohir juga 3,6%. Share price di 1 tahun terakhir ini cukup bagus kalau kita lihat performance-nya dari ESA. Di Januari 2021 kami mulai dari harga stok sekitar Rp210 per saham, dan sampai saat ini di akhir tahun 2021 sudah melebihi Rp500. Closing terakhir pada kemarin hari Jumat 18 Maret adalah Rp760 per saham. Nah, kalau kita lihat performance kami di 2021 dibanding dengan 2020 juga ada peningkatan cukup signifikan, di mana BWAP di 2020 adalah Rp198 per saham, yang naik menjadi Rp363 per saham di 2021. Sekarang saya memaparkan sedikit tentang bisnis LPG. Seperti diketahui, bisnis LPG benar-benar mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 2007. Pada saat ada program dari pemerintah untuk melakukan konversi dari minyak air tanah ke LPG. Nah, seperti bisa dilihat di chart ini, dari tahun 2012 dengan total demand sebesar 5,06 juta ton, pada tahun 2021 itu sudah meningkat menjadi 8,7 juta ton. Kedepannya juga kami melihat bahwa tetap ada growth opportunity di bidang LPG. Tapi yang lebih menarik lagi adalah bahwa impor itu terus menaik, tapi yang supply atau pasokan dari domestik
itu turun setiap tahun. Seperti bisa dilihat di tahun 2012, domestic supply sebesar 2,49 juta ton per tahun. Dan di 2021 itu sudah menurun menjadi 1,91 juta ton per tahun. Nah, di sini kita melihat bahwa ESA memiliki opportunity yang cukup bagus jika ada pasokan gasnya untuk tetap expand di bidang ini. Kami juga melihat bahwa ini peran yang cukup penting bagi negara karena LPG yang kami produksi dalam negeri pasti lebih murah untuk dibeli untuk dibeli pemerintah dibanding dengan LPG yang diimpor. Nah, perselisihan harga itu bisa antara $75 per ton sampai 100 juta. Jadi kalau kita bisa membantu negara untuk membeli LPG di dalam negeri, itu juga sangat kontribusi yang cukup signifikan bagi pemerintah untuk LPG yang bersubsidi. Produksi kami itu cukup simpel. Kami mendapat sekitar 70 mm gas dari Simpang Y Header dari PT Pertamina EP. Prosesnya cukup simpel sih. Yang kita melakukan itu hanya mengeluarkan kondensat dan LPG dari gas bumi. Nah, proses itu hanya memakan sekitar 7 mm SCFD gas. Jadi 63 mm SCFD itu kita kembalikan ke Pertamina EP. Dan dengan 7 mm kami sudah bisa memproduksi LPG dan kondensat. Semua LPG yang kami produksi dijual ke Pertamina on FOB plant basis, dan kondensat itu dikembalikan ke PT Pertamina, bukan dijual dan kami hanya menerima handling fee. Seperti bisa dilihat di sini, production kami cukup strong dari 2017 sampai 2021. Produksi LPG itu sangat tergantung atas komposisi gas. Nah, seperti bisa dilihat di 2017 sampai 2019, komposisi LPG dan kondensat di dalam gas bumi yang kami terima cukup tinggi. Walaupun di tahun 2020 dan 2021 menurun sedikit, di mana ada dampak juga ke production kami. Walaupun production turun, kami bisa melihat bahwa di tahun 2021 harga LPG naik cukup signifikan, hampir 60% dari $400 per metric ton di tahun 2020 ke $638 per metric ton di tahun 2021. Plant availability kami sebenarnya sangat bagus di 99,6% dan merupakan mungkin yang paling bagus di industri LPG di Indonesia. Dari 31 bulan yang lalu juga kami sedang beroperasi dan berlangsung tanpa ada shutdown. Sekarang kami masuk ke bisnis amonia. Amonia itu bisnis yang cukup signifikan sekarang bagi ESA karena merepresentasikan hampir 85% dari pendapatan ESA. Amonia diproduksi atau bahan baku amonia sebenarnya itu gas bumi juga yang kami mendapatkan dari lapangan gas Senoratoy. Dan dengan amonia itu banyak orang memikir bahwa amonia itu langsung digunakan sebagai pupuk ya atau urea. Nah, itu benar juga. Tapi kalau itu hanya kalau pabrik ureanya berbarengan dengan pabrik amonianya. Nah, seperti kita lihat di pupuk Kaltim atau pupuk holding Indonesia, mereka itu fokusnya ke production fertilizer. ESA itu lebih fokus ke production amonia sebagai bahan baku untuk downstream yang lain, downstream produk kimia. Seperti bisa lihat di chart ini, bisa diproduksikan dengan nitric acid untuk amonium nitrat, bisa juga caprolactam, acrylonitrile yang bahan baku acrylic fiber, ABS resin yang banyak digunakan di otomotif, dan adiponitride yang biasanya disebut sebagai nylon. Amonia juga digunakan untuk production micin juga, yang mungkin belum kelihatan di chart ini, tapi ada juga amonia yang digunakan untuk produk micin. Amonia yang kami produksi itu adalah dalam bentuk cair dan kami store di tangki yang cukup besar
di minus 33 derajat Celcius. Lokasi kami di Indonesia, tepatnya di Sulawesi, sangat strategis. PAU atau ESA, Ammonia Business di ESA itu berkontribusi hampir 20% dari semua impor di negara-negara Jepang, Cina, Korea, dan Taiwan. Nah, seperti bisa lihat di chart ini, impor demand dari Korea Selatan, dari Jepang, dari Taiwan, dan China diprediksikan untuk terus meningkat di CAGR 3,1% dalam periode 2020 sampai dengan 2030. Jadi dari 3,1 juta metrik ton di 2020 sampai dengan 4,2 juta metrik ton sampai 2030. Nah, ini yang cukup strategis bagi kami berdasarkan lokasi kami, di mana kami merupakan 20% dari semua impor di negara ini, dan juga merupakan 50% dari seluruh ekspor dari Indonesia ke negara-negara Far East dan China. Ini adalah value chain bisnis amonia kami. Gasnya dipasok oleh Senolotoili Gas Field atau lapangan Senolotoili yang dioperasikan oleh Pertamina, Medco Energy, Mitsubishi, dan Kogas. Teknologi kami dari KBR Houston, atau lebih baik dikenal sebagai Kellogg Brown and Root, dengan teknologi yang paling termutakhir di dunia. Dan EPC kami atau konstruksi kami dilakukan oleh PT Rekyasa Industri. Shareholder kami mungkin tadi sudah disampaikan, project financingnya dilakukan oleh IFC, International Finance Corporation, lebih baik dikenal sebagai anggota swasta dari Bank Dunia. Seluruh amonia yang kami produksi diambil atau dijual kepada Mitsubishi Corporation dengan 100% offtake dan skema take or pay. Nah, Mitsubishi yang setelah itu baru memasarkan ke klien-klien yang lain di Far East dan di China. Ini adalah foto pabrik kami, pabrik amonia. Seperti bisa dilihat di sebelah kiri ada 2 tangki yang cukup besar dengan total kapasitas storage sekitar 60.000 ton. Dan dari tangki itu kami bisa melihat bahwa tangki dipompa ke jeti kami. Ini jeti 100% dimiliki oleh ESA. Sudah mendapatkan atau sudah memperoleh sertifikasi internasional yaitu ISPS, dan juga terdaftar di International Maritime Organization. Kapal yang bisa dilihat di sini, mungkin bisa lihat di bawahnya ada huruf-huruf LPG. Jadi kapal LPG dan kapal amonia sebenarnya sama dan merupakan infrastruktur. Yang saya ingin sampaikan adalah infrastruktur untuk mentransportasi amonia di dunia cukup develop dan sangat terbukti. Jadi kami bisa menerima kapal dengan size 5.000 deadweight ton sampai dengan sebesar 44.000 deadweight ton. Seperti di pabrik LPG atau di kilang LPG kami sangat fokus atas efisiensi dan production atau utilization dan energy efficiency di semua pabrik, sama juga di pabrik amonia. Seperti bisa dilihat di chart ini, sejak kami mulai beroperasi di tahun 2018, kami selalu produksi atas desain kapasitas. Nah, bisa lihat di tahun 2018 mulainya dengan 114% dan sempat naik sampai 124% di kuartal pertama 2020. Pada kuartal kedua dan kuartal ketiga, yang penurunan ini berakibat dari suatu breakdown yang terjadi di mesin yang besar, tapi itu langsung direktifikasi. Dan di kuartal 3 ini merepresentasikan penutupan pabrik karena ada COVID outbreak
Nah, pada saat itu kami berhenti operasi selama 6 minggu, dan penurunan ini karena itu. Di kuartal 4 kami sudah langsung naik kembali sampai 124%, dan tetap bisa maintain. Yang kita lihat sedikit penurunan di sini berakibat dari masalah di sedikit equipment. Dan di kuartal 4 2021 kami melakukan turnaround yang pertama. Nah, turnaround itu milestone yang cukup signifikan, di mana kami harus berhenti operasi di pabrik dan membuka semua alat-alat yang ada di pabrik. Sampai 950 kontraktor ada di pabrik dari Oktober sampai Desember 2021. Kami membuka semua equipment untuk pemeliharaan, untuk perbaikan, dan untuk menaikkan efisiensi kami lagi. Di tahun 2021, harga amonia juga naik cukup signifikan, hampir sama dengan, sebenarnya lebih naik dibanding dengan LPG, dari $233 per metric ton ke $463 per metric ton. Untuk production-nya agak menurun karena ada turnaround. Nah, turnaround itu mungkin saya tidak sampaikan sebelumnya, itu hal yang sangat wajib oleh semua pabrik amonia, harus dilakukan setiap 3-5 tahun. Nah, karena kita baru mulai operasi di tahun 2018, kami memilih untuk melakukan turnaround di 2021. Untuk kedepannya kami berharap bahwa turnaround itu bisa dilakukan lagi antara 3-5 tahun. Karena production-nya juga menurun, ekspornya amonia yang kita bisa ekspor juga menurun dari 633.000 ton ke 561.000 ton. Walaupun kami tidak menjual amonia langsung ke end usernya, kami bisa lihat bahwa melalui Mitsubishi sekitar 48% produk kami dijual ke Taiwan, 41% ke Korea Selatan, dan sisanya ke Jepang, Cina, dan Australia. Ini sedikit detail tentang turnaround yang kami melakukan di 2021. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail, tapi seperti bisa lihat di sini, kami bisa melakukan dengan baik, dengan zero accident, zero COVID cases, dengan penerapan prokes yang sangat ketat, di mana kami melakukan karantina semua kontraktor di Jakarta sebelum kami mengirim ke site. Terus di site juga kami melakukan bubble antara hotel mereka dan di site. Dan dengan 933 orang selama 2 bulan hampir, dan zero COVID cases, kami cukup happy bahwa kami bisa melakukan turnaround ini secara aman, bukan hanya bagi karyawan ESA, tapi bagi semua orang yang ikut kerjasama dengan kami. Kesimpulan yang dari turnaround ini yang paling penting adalah bahwa kami sudah bisa mengembalikan energy efficiency pabrik ke level yang kami mencapai pada saat commissioning di 2018, malah lebih bagus dibanding dengan itu sebenarnya. Nah, tahun ini bahwa itu adalah energy efficiency yang cukup sustainable, dan saat ini juga energy efficiency kami lebih bagus dibanding dengan tahun 2018. Hilang ya slide. Iya, slide-nya. Santos. Can you share again? Sorry, Pak Prakash, Pak Tanis, there was some internet issue. I just joined again. Oke. Let me share. Ditampilkan lagi. Oke. Yeah. Next, Santosh. Yeah. Can you see my screen? Yes. Okay. Can you go back one slide?
Yeah, okay. Oke, ini sudah. Lanjut. Okay. So I'll move to next. Nah, untuk kedepannya ESA melihat peluang yang sangat besar ya dengan amonia. Sampai dengan tahun lalu sebenarnya amonia itu hanya dilihat sebagai bahan baku, yaitu untuk urea atau pupuk atau derivatif lain di bidang kimia. Nah, dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya amonia itu lagi di-develop sebagai alternatif fuel atau fuel yang lebih yang bisa disebut low carbon. Di sisi ini kita bisa melihat ada beberapa level, ada gray, ada blue ammonia, ada green ammonia, dan ada juga turquoise ammonia. Pada saat ini yang kami lagi produksi itu adalah gray ammonia. Nah, pada Maret 2021 kemarin kami menandatangani MOU dengan JOGMEC Jepang, Mitsubishi Corporation Jepang, dan ITB untuk melakukan konversi pabrik kami dari gray ammonia itu ke blue ammonia. Apa maksudnya blue ammonia itu? Dan apa yang kami akan lakukan? Kami akan mengambil semua CO2 yang pada saat ini lagi dibuang oleh pabrik, di-capture, dan dimasukin ke sumur-sumur gas atau minyak yang sebenarnya yang kosong, yang tidak digunakan. Nah, dengan itu, semua amonia yang diproduksi oleh ESA bisa disebut low carbon karena semua CO2 yang merupakan byproduct atau side product dari proses produksi itu akan dikembalikan ke buminya. Nah, ini hal yang sangat menarik and it's very exciting for us to lead this charge. Kalau ESA bisa berhasil dengan penerapan atau dengan produksi blue ammonia ini, kami merupakan produsen pertama di Asia Tenggara, of course di Indonesia, dan kami juga ingin menjadi yang pertama di dunia. Amonia ini setelah diproduksi bisa digunakan sebagai alternatif fuel dan cleaner fuel. Jadi Jepang sudah memberikan komitmen untuk mengambil 2 juta ton blue ammonia sampai dengan 2025, dan ini akan naik ke 5 juta ton sampai dengan 2030. Kenapa amonia itu digunakan sebagai alternative fuel atau clean fuel? Karena amonia itu ada 18% hidrogen dan merupakan carrier hidrogen yang cukup aman, dan seperti tadi kami sudah sampaikan, dengan infrastruktur atau value chain yang sangat terbukti. Nah, dengan co-mixing amonia dengan power plant yang ada di batubara, atau kalau kita lihat di shipping industry juga dengan heavy fuel oil, amonia itu bisa di-mixing dengan fuel yang sedang dipakai dan bisa menurunkan greenhouse gas emission sebesar 50% dari level-level 2008. Ini adalah tujuan dari International Maritime Organization. Jadi kami melihat amonia bukan saja sebagai bahan baku untuk derivatif produk kimia, tapi sebagai fuel of the future. Dan dengan carbon free fuel ini, kami melihat kami bisa memain peran yang cukup penting dalam penurunan greenhouse gas emission baik di Indonesia maupun di luar negeri juga. Untuk selanjutnya, saya akan minta Pak Prakash untuk menerangkan tentang kinerja keuangan perusahaan. Terima kasih Pak Kanish, and good afternoon everyone. Good afternoon. We published our 2021 audited financials yesterday. Hope many of you may have already seen those, but here I am presenting in summary the results that we have had over the last many years. In terms of revenue, you can see our 2021 revenue has increased to $303 million compared to $176 million tahun lalu di 2020. Cukup tinggi, naik 73%. Dua-duanya segmen kita ada naik, LPG as well as ammonia. In terms of gross profit, juga more significant increase from $9 million in 2020
increased to $110 million in 2021. Higher revenue gives greater impact on the gross profit and net profit as well. Kita lihat the net profit tahun 2020 kita ada net loss $19 juta, which increased to $14 juta net profit di tahun 2021. So, substantial increase in revenue as well as profitability. Di graph di bawah yang kiri kita bisa lihat revenue breakdown. Sampai tahun 2017 kita ada 100% revenue dari segmen LPG saja. Pabrik amonia mulai produksi tahun 2018 dan sekarang sekitar 85% revenue kita dapat dari ammonia dan sekitar 15% dari LPG. So ammonia business has already become a significant and prominent business for ESA. But not to undermine the LPG business continues to grow and is still a significant portion contributing to revenue and profitability. In terms of margin, the graph kanan bawah, kita lihat linked to the revenue and price of ammonia and LPG, the margins have also changed. So we can see substantial increase in the profit margins going up for LPG as well as ammonia. In terms of balance sheet, kita lihat we were constructing the project in 2018. We completed the project and we had total assets of $912 million. After that, there has not been any significant capex, and the reduction that we see here is because of depreciation only. So there is no actual reduction in asset, cuma ada depresiasi. In terms of liabilities, kita lihat paling tinggi tahun 2018 juga karena itu pabrik ammonia kita selesai tahun 2018. Subsequent to that, there is a reduction continuously. You may have a question why in 2020 the liabilities were 480 and increased to 508 in 2021. This is because of our refinancing that we did in 2021, which was also to repay all the debt of our ammonia plant, including from IFC, as well as shareholders or quasi-equity. So the quasi-equity was grouped along with the equity by the auditors sampai tahun 2020. Tapi karena sekarang sudah ganti dengan loan, that's why we are seeing increase in liability. But correspondingly, there is an increase in equity as well. So equity, $312 million in 2020. It has actually increased in 2021, but the reduction we see is the $27 million of quasi-equity which was repaid, a high-cost shareholder loan that was repaid, because of which it's slightly appearing to be lower, but it's actually increased. In terms of debt-equity ratio, we see a continuous reduction of the debt-equity ratio, and we now stand at 1.6 times in 2021. Segment-wise performance, when we see, in terms of revenue, LPG and condensate segment contributed $43 million in 2021 compared to $28 million in 2020, an increase of 54%. But the gross profit increase was substantially more, to $22 million compared to $9 million in 2020. Similarly, in the ammonia segment, our revenue increased from $148 million in 2020 to $260 million, an increase of 76% in 2021. But the gross profit, which was almost zero in 2020, increased to $89 million in 2021. Let's not talk in terms of percentage, it's a very, very high number. But then the higher earnings have resulted from demand recovery post-COVID and the favorable market conditions for both LPG as well as ammonia. And the prices have been pretty good in 2021.
Of course, the prices have further increased in 2022. May I request Pak Anish to take the next segment on ESG and awards, please? Ya, terima kasih Pak Prakash. ESA memiliki proposisi ESG yang dengan komitmen yang sangat besar. Yang pertama, untuk minimalisir global impact atau environment impact dari produksi kami. Dan yang kami sudah lakukan adalah penerapan KBR Purifier Plus Technology di pabrik amonia yang merupakan teknologi termutakhir di dunia dengan energi efisiensi yang paling bagus. Dan penerapan ini bukan hanya merupakan penerapan pertama di Indonesia, tapi di dunia yang menaruh Indonesia bisa dibilang sebagai leader produsen amonia di dunia sekarang dengan teknologi yang paling bagus dan paling efisien. Kami juga sudah menyampaikan sebelumnya komitmen kami terhadap blue ammonia yang sedang dikembangkan, dan juga di kilang LPG dan di pabrik amonia sudah memperoleh penghargaan Proper Biru berturut-turut setiap tahun. Tahun ini kami sudah di pabrik amonia karena sudah memperoleh 3 kali, sekarang sudah lagi membuat usaha untuk memperoleh Proper Hijau di tahun 2022. Di lingkaran kami juga kami sangat support lingkaran di pabrik dengan beberapa sumbangan ke communities yang terdampak dari COVID-19. Kami memberikan juga beasiswa ke beberapa anak-anak baik di Palembang maupun di Luwuk. Kami juga memberikan support dari fire team kami. Jika ada fire di lingkaran kami langsung siap untuk membantu dan memadamkan. Selain itu, kami juga memiliki suatu program yang membuat kami sangat bangga, yaitu Maleo Bird Conservation, di mana burung maleo itu di Luwuk di tahun 2015 hanya masih ada sekitar 3.000 burung dan sudah hampir masuk di endangered species. Nah, kami membuat program di pabrik kami di Luwuk, di mana sampai saat ini kami sudah melepaskan lebih dari 200 burung dan secara sendiri meningkatkan population maleo bird atau burung maleo itu hampir 10%. Di sisi safety atau keselamatan, moto kami adalah safety first, no compromise. Di dua-dua pabrik kami selalu memperoleh Zero Accident Award. Sudah melakukan juga SMK 3 dengan memberikan semua dan juga memberikan semua karyawan-karyawati di ESA itu COVID-19 vaccination. Kedepannya kami tetap berkomitmen untuk menaruh ESG itu sebagai prioritas kami, baik di environment, social, dan governance juga. Dan dengan komitmen kami kepada green economy atau green future, kami tetap meningkatkan komitmen kami terhadap blue ammonia, produk-produk baru, dan juga development di industri LPG. Seperti bisa dilihat di chart ini, kami sudah memperoleh beberapa penghargaan di kilang LPG, Proper Biru, Patra Nirbaya Karya Pratama dari Kementerian ESDM, dan juga Zero Accident Award. Sama juga di pabrik amonia, Proper Biru juga sekarang sudah termasuk 2021, Zero Accident Award juga udah di 2021, dan juga ada penghargaan dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk investment di Sulawesi Tengah pada tahun 2021. Kami juga sudah pernah masuk di Kompas 100 dari Agustus 2021 sampai Juli 2022, dan di Pevindo 25 sejak Februari 2022. Ini sedikit foto-foto tentang program burung maleo kami yang bisa dilihat pada yang terakhir yang kami melepaskan 35 burung itu pada 17 September 2021. Next. Ada beberapa CSR juga dari perusahaan
kami mendonasikan 76 tabung oksigen ke MRT Jakarta pada Hari Kemerdekaan Indonesia tahun lalu. Ada juga concentrator unit oksigen yang kami donasikan ke Pemda dan Puskesmas di Banggai, dan juga ke beberapa kecamatan. Foto di sebelah kanan. Kami saat ini juga lagi memberikan support untuk petani jagung dan juga ternak ayam di Banggai. Dan dari sisi sports juga kami support football club, yaitu ada satu football club untuk anak-anak di daerah Banggai, dan juga dengan sponsorship tim football Celebes FC. Apa menjadikan ESA itu sebagai investment yang tertarik? Yang pertama, semua ekspor amonia itu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap devisa negara. Karena semua yang kami ekspor itu dalam mata kurs US dollars. Yang kedua, kami ingin menjadi the first blue ammonia producer di Asia Tenggara. Dan kalau kita berhasil dalam tahun ini untuk melakukan studinya lebih cepat, mungkin juga di dunia. Ketiga, dan ini kami sudah cover sebelumnya, kami merupakan amonia plant pertama di dunia yang telah menerapkan teknologi yang paling efisien. Keempat, kami sangat mendukung direktif pemerintah dan usaha pemerintah untuk impor substitusi di LPG. Nomor 5, kami selalu melakukan continuous improvement di capital structure kami atau financing structure kami, yang bisa dilihat dengan refinancing yang dilakukan pada tahun lalu, yang membuat financing kita atau balance sheet kita itu jauh lebih lean. Dan keenam, komitmen yang paling tinggi terhadap environmental dan operational safety. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, saya lihat ada banyak pertanyaan juga di chat. Kita bisa lanjut. Saya kembalikan ke Pak Yoga. Terima kasih Pak Yoga, Bu Rita. Ya, terima kasih ya Kanis untuk paparan dan juga Pak Markas untuk full year 2021 results. Jadi untuk yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di chat box atau tekan tombol raise hand di kolom partisipan ya. Mungkin saya akan kick off this Q&A session. Jadi Q&A session ini setiap sessionnya mungkin kita mulai dengan 3 pertanyaan dulu. Jadi ada 3 pertanyaan Pak dari saya, dan juga mungkin ini berrelasi juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat box ya. Memang kalau kita lihat sekarang harga amonia lagi meningkat ya, dan juga harga LPG juga meningkat karena memang secara global semuanya meningkat untuk harga komoditis. Jadi what's your view regarding LPG and ammonia ya in full year 2022 onwards, dan juga perhaps mungkin bisa di-share juga mengenai progress of new projects including blue ammonia, dan juga timeline di project ini ya, dan dampaknya ke performance dari perusahaan. Dan ketiga, ini ada pertanyaan titipan dari klien institusional. Any updates regarding gas extension structure dengan Snorro Oily? Thank you Pak. Mungkin 3 pertanyaan itu dulu. Ya, oh ya Pak, saya lagi tulis dulu. Ya, no problem. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk market LPG, pasar LPG dan amonia, mungkin yang kita bisa lihat itu cukup sama dengan komoditas yang lain, di mana di tahun 2020 ada penurunan sangat signifikan, dan itu merupakan hampir 12-year low di masing-masing industri. Di tahun 2021 ada pemulihan di harganya, dan yang kita lagi lihat di tahun 2022 ini adalah peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan tahun lalu juga, baik di LPG maupun di amonia. Ada satu pertanyaan di sini tentang Rusia dan Ukraina, jadi mungkin saya juga menjawab itu dengan jawaban tentang harga amonia.
Pada saat ini kami melihat bahwa dampak ke harga amonia itu ada dari akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, berapa lama itu tetap sustainable ke depannya, itu yang kita belum bisa jawab juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi supply-nya, Rusia itu memasok sekitar 20% dari semua amonia yang diekspor di dunia. Amonia itu market yang cukup interesting karena total di production di dunia itu sekitar 191 juta ton. Nah, 170 juta digunakan langsung sebagai fertilizer atau pupuk. Jadi pabrik pupuknya ada langsung sebelah dengan pabrik amonianya. Sekitar 20 juta amonia itu yang ditraded di dunia, di mana kami berkontribusi sebesar 700.000 ton per tahun. Dan Rusia itu lebih dari 4 juta ton. Nah, ini suatu hal yang kita harus tetap monitor ke depan dan melihat dampaknya ke harga. Pada saat ini ada sedikit, kami bisa bilang impact yang dimana harganya sedikit naik dibanding dengan bulan lalu. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan untuk kedepannya masih belum jelas apakah ada penurunan pasokan dari Rusia atau tidak. Jadi ini satu hal yang kami lagi monitor very closely. Untuk blue ammonia, kami berharap bahwa pada akhir tahun 2024 proyek ini sudah bisa selesai. Nah, mungkin di sini perlu diklarifikasikan bahwa ini bukan pabrik baru, tapi konversi pabrik yang ada saat ini ke blue ammonia. Nah, kenapa butuh sekitar 2 tahun? Karena membutuh waktu untuk melakukan feasibility study atas sumur-sumur yang layak untuk diinjeksikan CO2-nya. Untuk gas extension, lapangan Senoro Toeli sudah memperoleh perpanjangan sampai 2047. Kami sedang berdiskusi juga dengan penjual gas, yaitu Pertamina, Medco, Mitsubishi, dan Kogas, dan juga SKK Migas. Tapi saat ini belum ada yang kami bisa sampaikan. Mungkin untuk 3 pertanyaan itu, Pak Yoga, mungkin sudah. Oke. Ya. Terima kasih sekali Pak untuk jawabannya ya. Kita buka sesi kedua ya untuk 3 pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan pertama soal margins ya. Jadi ada yang bertanya kenapa net profit margins bisa di tahun 2018 bisa sekitar 20% dan kenapa di tahun 2021 hanya sekitar 4%. Padahal GPM cukup besar. GPM being gross profit margins ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, amonia sebagai green fuel dibandingkan dengan fossil fuel yang ada sekarang, apakah lebih mahal atau lebih murah dalam penggunaannya? Dan pertanyaan ketiga itu mengenai alokasi capex untuk tahun ini, kira-kira bagaimana peruntukannya, dan juga mungkin ada guidance soal revenue dan perhaps net profit ya untuk tahun ini. Okay. Mungkin itu yang aja. Yep. Yoga, let me take the first question on the margin. Yeah, margin, net profit margin di tahun 2018 cukup bagus. Dan margin 2021 juga actualnya bagus. Tapi there is a one-time charge in 2021 because we refinanced our debt. Dulu ada dari EFC dan lain-lain, kita semua refinance dengan loan dari Bank Mandiri dan Bank BNI. So there were prepayment payments that had to be made. That was one. Ada tambahan yang non-cash item juga kita perlu write off because the loans were repaid in full. So sekitar 47 juta atau sekitar 15% of the revenue was a one-time charge that we had to take in 2021. So going forward, of course, that will not be there, but that one-time charge is the reason why the net profit margin in 2021 appears to be low, even though, in fact, it's actually good. On the second question on ammonia as green fuel, currently the technologies are still evolving as green fuels, and definitely over time there will be reduction in costs, but today
the cost of producing green ammonia is much, much higher, because the green ammonia can be produced only by electrolysis. The process, currently technology is available, the process is very costly, but it's improving. And we shall see in the next few years, the technologies will evolve where green ammonia will be able to compete with the fossil fuels. In terms of guidance for revenue and profit for 2022, I mean, even though in general we look at 2022 to be a very good year, but it's really difficult to give any guidance because of so many uncertainties. Currently, the high prices, of course, are because of the war between Russia and Ukraine. We really don't know. But then, overall, even before the Russia-Ukraine war started, the prices were pretty good. Of course, they have increased further after the war started, but even before that, the prices were good. And that's why we expect this year to be very good. But it's very difficult to give any guidance in terms of revenue and profits. Okay, thank you, Pak Prakash, for the answers. We have Brian Amadis here that raises the hand, raising button. Brian, silakan di-unmute mikrofonnya. Thank you. Oh, silakan. Bisa, Pak Brian? Brian, ada pertanyaan, silakan. Okay, Mr. Prakash, I want to ask, how do you think this war from Ukraine and Russia will affect ESA's performance? I mean, we know that 1/3 of the ammonia global supply came from either Ukraine or Russia. So now, will it affect ESA's ammonia price or probably affect ESA's growth somehow? Thank you. Thank you, Brian. Yes, a very relevant question today. Even though none of us like war, and we hope peace will prevail soon, but it's a fact that almost 1/3 of the traded ammonia came from Russia and Ukraine, which is deeply impacted today. And this has led to an increase in the ammonia prices and a shortage of ammonia supplies around the world. So definitely the prices are higher because of the war going on. And in a sense, strictly speaking, only taking a single look on the profitability, it will have a positive impact. Yes. And can ESA supply the same amount of ammonia that I see Ukraine supply the same amount, 60,000 tons. You said you have a capacity of 60,000 tons, right? Shouldn't that become a substitution? Mungkin saya yang jawab ya, Pak Brian. Kalau ESA itu produksinya sekitar 700.000 ton per tahun, 650.000 sampai 700.000 ton per tahun. Yang sekarang sudah ada penurunan pasokan amonia di dunia dari Rusia ke Ukraina itu sekitar 4 juta ton. Jadi cukup susah untuk ESA menggantikan pasokan dari Rusia dan Ukraina. Apa yang terjadi sekarang dengan penurunan pasokan itu, harganya tentu saja lagi naik. Dan sampai berapa itu akan naik dan untuk berapa lama itu yang saat ini sangat susah Pak, atau sangat sulit untuk diprediksikan. Karena selalu dengan perang, it's always very difficult to know what will happen going forward, whether it finishes in a month or if it goes on for a longer time. Jadi kalau dari sisi PAO tidak bisa menggantikan supply-nya karena selisihnya sangat besar, dari 4 juta dan kami hanya memproduksi 700.000. Tapi yang akan terjadi tentu saja kalau produksi turun, supply-nya turun, demand-nya tetap ada, ya biasanya ada dampak ke harga. Thank you, Mr. Kanis, Mr. Prakash. Thank you, Pak. Next mungkin Pak Awing ya. Ya, Cik. Makasih ya, Cik. Ya. Selamat siang, Pak Anies. Saya mau tanya, ini kan produk amonianya kan di marketingnya ditangani Mitsubishi. Kenapa nggak di-handle sendiri? Yang pertanyaan pertama.
Yang kedua, amonia kan substitusi produknya kan kemungkinan sih sedikit ya. Nah di situ bisa ditanganin sendiri untuk penjualannya. Mengenai blue amonia, kapan terrealisasinya? Yang keempat, mengenai revenue tahun 2020 itu rugi 19M, 2021 itu profit 14M. Kalau saya lihat sih produksinya berapa? Itu lebih banyak, berapa ton ya untuk amonia. Kemudian itu saya lihat juga untuk ada expense-nya terlalu tinggi ya untuk 2020. Bagaimana untuk menanganinya? Makasih Pak. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus Pak Awi, terima kasih. Kalau untuk pertanyaan pertama tentang marketing atau penjualan amonia, mungkin perlu diingatkan Pak, ESA sampai dengan tahun 2011 itu hanya memiliki pabrik LPG dengan investasi modal total project cost itu antara 25 sampai 30 juta di tahun 2006, juta US dollar. Nah setelah itu kami langsung membangun pabrik dengan project cost yang sebesar 800 juta dolar. Jadi itu tantangan yang sangat besar dan mungkin saat ini sudah bisa dibilang terbukti bahwa kami berhasil untuk melakukan suatu proyek yang sangat besar dibanding dengan investasi pertama. Nah, karena amonia merupakan bisnis baru bagi kami dan kami juga tidak memiliki keahlian di marketingnya amonia, kami pada saat itu mencari partner yang bisa membantu kami untuk membangun pabriknya dan juga untuk marketing atau penjualannya. Dan salah satu perusahaan yang terkenal di dunia sebagai trader amonia yang sangat trusted adalah Mitsubishi Corporation. Jadi mungkin dengan jawaban saya itu mungkin pertanyaan Bapak sudah dijawab. Kalau untuk blue ammonia tadi sudah sampaikan estimasinya di akhir 2024 kami berharap sudah bisa beroperasi sebagai pabrik blue ammonia. Revenue 2020 ada loss sekitar 19 juta US dollar yang Bapak tadi sampaikan, dan di tahun 2021 ada net profit sebesar 14 juta US dollar. Tahun 2020 merupakan tahun dengan harga-harga yang paling rendah, Pak Awi, di mana harga LPG dan harga amonia itu bisa dibilang 10 atau 12 year low. Jadi di 10 sampai 12 tahun sebelumnya belum pernah serendah itu. Nah, di tahun 2021 kami sudah lihat pemulihan di harga dua produk ini. Di LPG naik 60%, di amonia naik hampir 100% dibanding 2020. Tetapi karena kami melakukan refinancing di tahun 2021, ada one time cost atau amortisasi loan yang lama, Pak. Nah, itu yang Bapak kalau lihat di laporan keuangan itu cukup jelas di sana. Dan kalau itu dikeluarkan bisa melihat bahwa net profit di tahun 2021 sebenarnya jauh lebih bagus kalau kami sudah mengeluarkan one time cost itu. Kalau dari sisi expenses, sebenarnya expenses-nya sama aja Pak. Kalau harga naik, ya expenses-nya naik sedikit, tapi ini lebih cenderung ke yang one time expense itu Pak, untuk refinancing. Pak Kanis, maaf Pak Kanis, itu untuk kedepannya marketingnya bisa diambil alih nggak untuk ESA sendiri? Sebagian untuk Mitsubishi oke lah, sebagian lagi ya berapa persen lah perbandingannya untuk marketingnya ini, karena saya lihat kan amonia kan untuk pupuk dibutuhkan sama sekali gitu loh di seluruh dunia lah. Makasih Pak. Betul Pak, amonia kalau diproduksikan hanya di pabrik amonia tidak bisa digunakan untuk urea Pak. Jadi urea itu harus sebelahan dengan pabrik amonia. Karena CO2 yang keluar dari pabrik amonia itu digunakan untuk memproduksi urea. Nah, pabrik-pabrik seperti kami, di mana kami hanya memproduksikan amonia, itu hanya bisa digunakan untuk bahan-bahan kimia yang derivatif atau downstream, hilirisasi, atau sebagai blue ammonia. Nah, kalau untuk marketingnya
apa kami bisa mengambil alih dari Mitsubishi, sebenarnya kami belum memikir ke arah sana Pak, karena kami mendapatkan partner yang sangat bagus, dan yang kami sudah melihat sejak tahun 2013-2014 ketika kami bekerja sama, ini adalah partnership yang sangat bersinergis. Jadi kami masih belum memikir ke arah sana Pak Awi. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Kasih Pak Awen. Terima kasih Pak Awi untuk pertanyaannya, dan terima kasih Pak Kanis untuk jawabannya. Mungkin untuk terakhir kita persilakan Pak Julius untuk bertanya ya, yang tadi sudah raise hand. Pak Julius, silakan diambil. Thank you. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat siang semua. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Kanis Pak, dari laporan audit saya lihat Pak ya, ada pemasok yang besar yang bernama Genesis Corporation. Dapat dijelaskan Genesis Corporation ini pemasok apa ya? Yang saya pikirkan karena selama ini hanya dari Pertamina. Dari laporan audit juga dikatakan bahwa ESA ini tergantung dari satu pemasok yang terbesar. Jadi ada risiko bisnis dari ketergantungan terhadap pemasok ini. Kedua, dari laba pembukuan dalam arti pencatatan ya, mengapa tidak tercermin pada arus kas? Yang saya ingin tanyakan, kas operasional memang tinggi, ada positif, tetapi mengapa utang dagang, liability, account payable, tidak diungkapkan umur utangnya? Nah itu saya ingin tahu kaitannya. Nah lalu juga mengapa hutang bank dari aktivitas pendanaan lebih banyak, malah lebih banyak terima hutangnya? Itu saya mau tahu kenapa bisa hal yang tidak terdeteksi dari lapangan. Mungkin dari Bapak-Bapak manajemen dapat menceritakan di forum ini. Lalu ketiga, untuk capex capital expenditure proyek Blue Ammonia, itu berapa? Ya kan sampai 2024 anggarannya berapa Pak? Terus dasar memilih Blue Ammonia kenapa? Karena kan gray amonianya saja belum, ibarat belum DEP. Mengapa alasannya dasarnya mau ekspansi lagi ke Blue Ammonia? Apakah kalau tadi saya sempat dengar kan sebagai apa ya, sebagai untuk full. Apakah itu ada bernilai ekonomis nggak? Karena saya nggak tahu nih Blue Ammonia ini bisnisnya apa, saya nggak ngerti bentuknya apa gitu loh. Lalu yang keempat, yaitu karena tidak tercermin pada arus kas, itu beban bunga pada tahun 2021 ini full year itu sangat tinggi ya. Itu kenapa ya gitu Pak? Itu aja sih. Terus terkait nomor 3, jika capex-nya tidak terpenuhi atau bagaimana Bapak memenuhi capex itu, apakah ada rencana ra-issue ke depannya atau private placement? Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Julius. Saya akan menjawab beberapa dari pertanyaan Bapak, dan saya juga akan minta Pak Prakash untuk membantu saya dalam jawaban tentang keuangan. Kalau dari sisi pemasok, itu Genesis itu sebenarnya bukan pemasok Pak, pembeli. Jadi seperti tadi disampaikan di presentasi, 100% amonia kami itu dijual kepada Mitsubishi yang anak perusahaannya bernama Genesis. Jadi mungkin itu yang akan menjawab pertanyaan Bapak ya tentang itu. Kalau dari sisi capex untuk Blue Ammonia, dan apakah ada kenapa kami ingin masuk ke Blue Ammonia? Kalau kami melihat dari Grey Ammonia ini, apa yang kami bisa lakukan untuk further growth? Kami bisa memilih untuk investasi lebih ke hilirisasinya, yang tadi kami sudah sampaikan value chain, atau kami bisa memilih untuk konversi Grey Ammonia pabrik kami yang saat ini ke Blue Ammonia. Nah, kenapa kita memilih untuk konversi ke Blue Ammonia? Karena tadi kami sampaikan, kebutuhan Blue Ammonia di Jepang itu naik sangat drastis Pak ke depannya, dengan komitmen-komitmen yang sangat signifikan. Seperti tadi bisa dilihat di presentasi kami, mungkin Pak Santos kalau bisa ditampilkan sekali lagi. Just give me 1 minute. Jadi Jepang itu sudah memberikan komitmen untuk mengambil membeli 2 juta ton Blue Ammonia
sampai dengan tahun 2025 yang akan naik sampai dengan 5 juta ton blue ammonia di tahun 2030. Pada saat yang sama, di International Maritime Organization juga sedang lagi tes co-mixing blue ammonia dengan heavy fuel oil. Jadi kalau blue ammonia itu menjadi fuel of the future bagi Jepang dan juga di industri shipping, kami melihat bahwa kami akan pivot ya Pak, dari chemical product menjadi energy product. Dan ini hal yang sangat menarik bagi kami. Kami juga melihat bahwa dengan production-nya blue ammonia, bakal ada premi di harganya. Yang preminya itu masih belum terlalu jelas preminya berapa, tapi yang kami mendengar dari dan kami diskusi dengan partner kami Mitsubishi dan juga di industri, kelihatannya sekitar $100-200 per ton lebih mahal dibanding dengan grade amonia. Nah, karena ini industri yang sangat baru, ini diperlukan studi yang sangat detail dan komprehensif, dan itu yang kami lagi sedang melakukan saat ini, termasuk dengan capex-nya Pak. Nah, untuk capex-nya kami melihat ada kebutuhan antara 100-200 juta US dollar, tapi ini seperti saya bilang range-nya masih sangat besar. Jadi feasibility study yang kami sedang lakukan sangat diperlukan untuk menentukan investasi atau capex yang final. Untuk apakah kami akan melakukan rights issue, mungkin itu tergantung harga LPG dan amonia yang kami akan lihat tahun ini ya Pak. Pada saat ini harganya cukup tinggi dibanding dengan tahun lalu, dan jika ini tetap continuous atau terus-menerus ke depan, itu akan impact atau memberikan cukup kontribusi signifikan terhadap keputusan kami untuk melakukan rights issue atau tidak. Kalau untuk laporan keuangannya, Pak Prakash kalau bisa dibantu untuk dijawab. Thank you, Pak Ganesh. So also wanted to add on the risk factor what Pak Julius asked for selling 100% ke Genesis. Pak, the offtake contract kita ada take or pay basis. Artinya the offtaker harus bayar. Kalau walaupun dia tidak bisa lift barang, masih dia harus bayar sesuai agreement kita. Dan satu lagi itu ada corporate guarantee dari Mitsubishi Corporation, which is A-rated company. And so it's even more than a bank guarantee. So there is no risk as such. Coming to your question on high finance cost in 2021, Pak tadi yang kita sudah pernah sampaikan, ada satu kali biaya sekitar $47 juta di dalam tahun 2021 for refinancing. Karena kita refinancing our debt in 2021. So ada sekitar 47 juta kita charge di profit and loss account tahun 2021, itu satu kali saja. Akan ini tidak ada lagi, but we had to take this cost because about $23 million we had to pay to settle the old loans, and sekitar 24 juta kita ada transaction costs kita write off dari yang earlier financing. So that is a one-time charge which went into finance cost in 2021. There was one more question, Julius, regarding, I was not able to understand on Utang Bank ada lebih. Bisa repeat, Pak, and if possible, if you can explain in English that question. My English is not good, Pak. About itu, Pak, aging account payable. Aging account payable kan not apa ya? In audit book not apa ya? Not disclosed gitu loh. Speaking of what, Pak? Account payable. Account payable. Yeah. Yeah. Okay. If I'm referring to Pak Julius' questions on the chat box, I think he's asking about the cash flow from financing for bank loan payment. So perhaps I think he referred to the schedule of bank loan payment here in ESA. So perhaps can you give us some colors on that? Okay. So from the financing activities. Yes.
So if you see, there are proceeds from bank loans, $557 million, and then there are repayment of $532 million in 2021. So basically, we had three types of loans before the refinancing. We had $509 million of loan from IFC, a syndicated loan with 10 banks partnering with IFC. Then we had about $26 million loan, subordinated loan from IFC also. And there was another loan, subordinated loan from the shareholder, Mitsubishi Corporation. So there are three types of loans that were there. The refinancing was to repay all the old debts, and we were able to retire all the debts. The loan from Mitsubishi Corporation was grouped as equity until 2020. So that is why it was not being seen as a loan, but then it was actually a loan, subordinated loan, and that was also repaid from the refinancing proceeds. So that's why you'll see a reduction in equity, tapi higher usage for repayment of the loan. Thank you, Pak. Okay. Thank you, Pak. Okay, thank you Pak Julius untuk pertanyaannya. Thank you Pak Prakash for answering questions. So, mohon maaf sekali untuk teman-teman yang sudah mengangkat tangan ya, karena memang batasan waktu dan juga sudah jam 14.15, mungkin Q&A sessions kita tutup sekarang ya. Mungkin saya kembalikan ke Cirita untuk technical analysis-nya. Thank you. Okay, thank you so much, Mas Yoga. Mungkin we go to technical session now. Satriawan bisa take your session now. Oke, selamat siang semuanya. Ini share screen dari siapa nih? Dari kamu. Oke. Langsung ya. Boleh. Takut nggak ini ya signalnya. Bentar. Ya, selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan saya Satriawan. Saya akan membawakan technical view pada kesempatan siang hari ini. Jadi pertama kita mulai dari IHSG. Jadi IHSG seperti kita tahu 2 hari yang lalu di hari Kamis bikin all time high ya level. Jadi itu tertinggi ever panjang sejarah itu di 7.033. Jadi kalau misalnya kita lihat saya bikin bullish dan bearish scenario. Jadi yang bullish scenario adalah kita ini expect-nya dia bikinnya up channel. Jadi kalaupun nanti koreksi, kita expect itu koreksinya targetnya di 6.900. Jadi maintain di level itu kita lihat expect channelnya masih intact dan dia ada potensi untuk rally lagi. Itu targetnya di 7.100. Jadi masih melanjutkan up channel yang sudah terbentuk. Overall sih IHSG masih akan. Lalu yang kedua adalah yang bearish scenario. Jadi kita melihatnya sebelumnya itu IHSG bikin leading diagonal. Jadi setelah dia sampai peaknya itu di 6997, dia koreksi, itu namanya bikin wave A. Lalu kemarin tertingginya di 7033 itu bikin wave B. Jadi nextnya setelah itu kemungkinan ada potensi koreksi dulu, minimal itu ke 6.800, kurang lebih kalau misalnya lebih dari itu di sekitar 6.700. Jadi kalau misalnya bearish scenario ini ada potensi untuk koreksi dulu dalam jangka pendek sebelum nanti rally lebih jauh lagi. Kalau si IHSG dari dua scenario ini relatively masih uptrend dua-duanya. Nah ini adalah ID sector berdasarkan market cap yang diupdate pada akhir Februari kemarin. Jadi ada 11 sektor ya, IDX Finance, Non-Cyclical, Infra, sampai IDX Trust. Jadi masing-masingnya itu angka-angkanya itu mewakili dari market cap masing-masing saham. Nah di sini saya juga bikin RRG di Relative Rotation Gap di IHSG. Ini RRG IHSG Investment Daily. Jadi ada 4 kuadran: leading, weakening, lagging, dan improving. Mungkin kalau ya dulu yang sekolahnya di ekonomi pernah dengar ya BCG Matrix. Jadi ada Casco, Rising Star, Doc, sama Vision Mark gitu ya. Nah ini kurang lebih sama.
Jadi yang leading itu ada di IDX Indah, cuman itu aja. Lalu yang weakening itu ada di IDX Infra dan IDX Energy. Sementara yang lagging itu ada di IDX Tech, IDX Cyclic, dan IDX Finance. Sementara yang leading itu ada di IDX Prop, IDX Basic, dan IDX Health. Sementara kalau misalnya dari sisi weekly-nya, ini gerakannya lebih smooth dibandingkan yang daily. Di leading itu ada di IDX Cyclical, sementara IDX Energy baru masuk dari dari leading quadrant ke weakening quadrant. Sementara IDX Trans itu masih terus turun dari leading quadrant ke weakening quadrant. Sementara masih banyak dari IHSG itu ya yang masih berada di lagging quadrant. Itu di IDX Cyclic, Prop, Health, Industri, walaupun kalau di sini kita lihat IDX Prop-nya itu lama-lama gaining momentum ya. Dari yang 8 minggu kemarin itu masih sekitar di 96, sekarang udah di sekitar 98,5 ya. Jadi makin lama makin naik IDX Prop-nya. Nah selanjutnya ini ada di IDX Basic. Jadi dari 11 sektor itu salah satunya itu ada basic industri ya, di mana ESA ada di dalamnya. Jadi ini adalah saham-saham yang berada atau yang membentuk IDX Basic. Itu ada di Antam, MDKA, INTP, ESA, ARKI, PSAB, dan sebagainya. Jadi yang ada di kuadran leading itu, ini based on daily, itu ada di MDKA, INCO, DKFT. Sementara yang baru masuk ke weakening itu ada di Antam, ini ada di ESA di sini, lalu ada ARKI, lalu di Tekim. Sementara banyak juga yang berada di lagging. Dan yang baru masuk ke kuadran improving itu hanya di INTP sejauh ini. Sementara itu dari sisi weekly-nya, IDX Basic itu yang masuk masih ada berada di kuadran leading itu ada di Info, TPA, BRMS, dan ESA. Sementara MDKA itu baru dari leading ke weakening, sementara yang masih banyak itu ada di kuadran lagging. Dan ini adalah saham-saham yang berada, IDX Basic yang berada di kuadran improving. Ada PSAB, Antam, dan SMCB. Kurang lebih itu. Nah ini adalah trading idea untuk beberapa minggu ke depan yang kita lihat menarik untuk menjadi trading idea-nya ya. Ada CA, ESA, Malindo, BBYB, MPPA, PIK, dan HMSP. Walaupun HMSP itu sell ya. Yang pertama ada di CTRA. Jadi overall kalau misalnya kita lihat memang sampai saat ini properti masih bagus, dalam artian kalau kita lihat panjangnya dibandingin dengan komoditi pasti masih kalah ya. Nah yang menarik dari properti itu adalah sebulan yang lalu itu mulai naik gitu ya, dan kemarin udah bikin higher high. Kita ngelihatnya setelah CTR break di 1020 ini dan tetap bertahan di atas 1020, kita melihatnya ada potensi naik lagi. Kita ngelihatnya ada potensi bikin harmonik, itu target bad pattern-nya itu di 1160 untuk CTRA-nya. Jadi ya potensi kedepannya CTRA masih bagus dengan target di 1160. Lalu selanjutnya ada di ESA. Jadi Surya ESA Perkasa ini masih uptrend ya. Jadi kalau bisa kita lihat nih garis hijaunya itu di EMA 200 itu masih di 450, sementara harga sahamnya itu di sekitar 700-an. Jadi jangka pendek kita ngelihatnya setelah dia konsolidasi kemarin di 710 sampai 580, dia breakout, dan kita ngelihatnya jangka pendek itu potensinya ascending triangle, itu targetnya di 865. Lalu kalau misalnya kita lihat pakai flag pattern, itu potensi targetnya di 1165. Ini akan potensi rally ke sana selama nanti ESA ketika koreksi tetap berada di atas 700. Ya. Lalu selanjutnya di Malindo. Jadi ini salah satu dari poultry, saham-saham ayam yang kelihatan mau bagus gitu ya, hampir bagus. Jadi Malindo memang relatively masih downtrend sejak November atau sampai sekarang itu ya, masih konsolidasi, dan kemarin itu udah deket-deket resistannya di 715. Jadi kita ngelihatnya Malindo ini baru bagus kalau break dan maintain di atas 715. Itu potensinya bikin triple bottom. Kalau nanti break dan maintain di 715 itu potensi triple bottomnya sampai 785 untuk Malindonya. Jadi ini masih ada harus konfirmasi dulu baru bagus gitu Malindonya. Lalu selanjutnya di BBYB juga sama. Jadi overall sih memang masih uptrend ya. Bahkan aja dari awal-awal 2022 itu kelihatannya nggak enak gitu karena bikin lower low
lower high, lower low gitu ya. Nah, belakangan itu jangka pendeknya dia rebound dan sekarang akan nge-test resistannya di 2240. Jadi break di 2240 atau 2310 ini ada potensi untuk bikin higher high. Break level itu targetnya di 2530 sampai ini butterfly targetnya di 2640. Jadi level-level 2240, 2310 itu harus lewat dulu, baru ada potensi untuk lanjut rally lagi. Sementara supportnya itu ada di 2040 untuk BBB-nya. Lalu selanjutnya ada di MPPA. MPPA ini beberapa hari menguat, walaupun kemarin pas kena last high-nya dia nggak kuat gitu ya, nggak bisa tutup di atas 384 itu level tertinggi di bulan Februari kemarin. Jadi kedepannya MPPA masih akan tes resisten atau last high-nya di 384, break 384 itu ada potensi bikin recovery handle, targetnya di 584 relatif jauh. Dan MPPA ini ada potensi untuk berubah trennya. Saat ini dia berada di dalam cloud-nya atau Kumo-nya. Dengan future Kumo-nya ada potensi untuk bikin golden cross itu ya, future Kumo twist gitu ya. Jadi break level ini trennya ada potensi untuk berubah dalam jangka panjang dari downtrend jadi uptrend untuk MPPA-nya. Selanjutnya ada di Kepik, ini saham yang kecil ya. Jadi belakangan memang masih konsolidasi, walaupun ini di tengah-tengah gitu ya. Bagusnya adalah ketika koreksi kemarin nggak bikin lower low bawah 92 yang levelnya itu ya. Jadi kita ngelihatnya dalam jangka pendek ini ada potensi bikin bad pattern juga, break di 115 itu arahnya sampai 135 untuk Kepiknya. Lalu yang terakhir ada di HMSP, kita masih belum suka di HMSP, jadi overall masih downtrend, dia masih di bawah Kumo. Jadi kita ngelihatnya ini ada potensi bikin rounding top. Jadi selama HMSP belum bisa kembali di atas 950, itu masih potensinya masih bearish, itu arahnya masih ke 750. HMSP harus break dan maintain di atas 950 untuk membatalkan potensi koreksinya ini. Oke, ini dari saya balikin ke Cinita. Oke, terima kasih banyak Satriawan. Oh ya teman-teman, jika mau belajar lebih lanjut juga kita ada kelas teknikal dengan Satriawan. Jika mau belajar untuk mengetahui beberapa poin-poin teknikal ya untuk lebih memperlancar kita, selain kita belajar fundamental di sini, kita juga belajar teknikal. Oke, untuk closing mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kanis dan Mr. Prakas juga yang udah mewakili Esas dan udah memaparkan kinerja perseroan dan untuk edukasi kepada masyarakat pasar modal di siang ini. Untuk closing statement dari Mas Yoga, mungkin ada closing statementnya? Silakan. Ya, sudah. Saya ingin berterima kasih dengan Pak Kanis ya, sudah memberikan paparan yang sangat detail ya dan menarik mengenai prospek ESA, dan juga Mr. Prakas for very detailed and critical explanation on financial position and performance. We hope ESA can keep stellar performance ya this year and onwards ya. Dan terima kasih juga untuk partisipan. Semoga paparan ini bisa membantu kita untuk being more knowledgeable before we take investment decision ya. So terima kasih Cinta untuk hosting acara ini juga. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Sekali lagi disclaimer ya untuk edukasi. Jadi kita nggak ada rekomendasi beli dan jual karena setiap investasi punya potensi keuntungan dan kerugian. Bagi yang sudah bergabung di siang ini, semoga kita bisa mengambil manfaat dari webinar kita siang ini. Oke, thank you so much Mr. Kanis dan Mr. Prakas, dan thank you Esa juga. Makasih Pak Dion udah memfasilitasi. Terima kasih ya Mas Yoga, Satriawan, dan thank you all yang udah berhadir. Sehat selalu dan sukses. Oh ya, can we just take picture together just for our, sebentar ya, hampir lupa take picture. Okay, just take very quick picture for us. Oke, teman-teman silakan dibuka webcamnya, kita mau ambil sedikit foto untuk kenang-kenangan dengan Esa yang sudah hadir di sini dan sudah meluangkan waktunya. Banyak yang belum buka nih webcamnya. Oke deh, kita take quick picture. 1, 2, dan 3. Oke. Yes. Oke. Mungkin satu kali lagi ya. Dengan cuannya Esa, semoga sukses selalu dan banyak cuan. Thank you. Oke,
Thank you so much, Mr. Kanis dan Mr. Prakas, for your time, for your insight. Very interesting. We are happy to have you here. And stay healthy and stay successful with ESA. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Thank you semua. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Thank you, Pak Dion. Thank you so much, everyone. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Stay safe. Yeah.